Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara Irene Karisma Sukandar melawan Thomas Jepsen. Partai ini terjadi pada Juli tahun 2017. Jangan dianggap remeh teman-teman. Irene Karisma Sukandar dalam permainan ini sungguh tampil luar biasa. Kombinasi kelas dunia dan kalkulasi yang sangat ciamik. Oke, langsung saja kita ke partainya. Irene putih, Thomas Jepsen hitam. Irene mengawali permainan dengan pion D ke D4. Lalu Jepsen membalas pion D5. Irene mulai mengembangkan gajah gelapnya pergi ke F4. Sementara hitam mengembangkan kudanya ke F6. Disusul Irene pion E ke E3. Lalu hitam gajah terang pergi ke F5. Kini kuda Irene ke F3. Lalu hitam membawa pion E ke E6. Kuda B putih ke D2. Lalu pergerakan yang sama pula digerakkan oleh hitam, kuda ke D7. Sampai di sini terlihat posisi hitam dan putih sama. Oke, kita lanjut. Putih pion ke C3 dan hitam pion ke C5, menawarkan pertukaran. Tetapi Irene menolaknya. Ia memilih menawarkan pertukaran kuda F pergi ke E5. Hitam merespon dengan mengambil penawaran kuda tersebut. Kuda D memukul kuda E. Irene membalas pukulan kuda dengan gajah gelapnya. Gajah gelap Irene ini posisinya sungguh sangat strategis teman-teman. Oleh karena itu hitam mengusirnya dengan membawa kuda ke D7. Kuda itu selain mengusir posisi gajah gelap putih, ia juga menggantikan posisi kuda yang tadi. Oke, lanjut. Menteri Irene kini bermanuver pergi ke B3. Lalu menteri hitam C8 memberi support terhadap pion di C5. Tempo ini dimanfaatkan oleh Irene dengan membawa pergi gajah gelapnya mundur kembali ke F4. Baru kemudian hitam mengancam menteri putih pion C4. Sudah pasti menteri pergi. Ia pergi kembali ke D1. Lalu Jepsen menteri maju pergi ke C6. Dengan rencana menteri akan pergi ke B6 untuk mengancam pion putih di B2. Langkah provokatif dilakukan oleh Irene. Pion H4. Lalu hitam menutup pergerakan laju pion itu sekaligus untuk membuka jalan pergi untuk gajahnya. Pion hitam H ke H6. Baru kemudian Irene memajukan pion B3. Dilanjutkan hitam gajah gelap pergi ke A3. Gajah ini bertujuan akan mengancam benteng pergi ke B2 sekaligus mengancam pion putih di C3. Tentu Irene memahami itu, tetapi ia memilih langkah lainnya, yaitu dengan memajukan pion mengancam gajah terang hitam. Sebenarnya ini bukan ancaman, tetapi pengorbanan ya teman-teman. Sehingga langsung saja gajah memukul pion. Lalu diteruskan dengan penukaran perwira berupa kuda Irene dengan gajah hitam. Kuda pukul gajah dan pion hitam membalas memukul kuda putih. Lalu apa sih tujuan dari pengorbanan pion tersebut? Ya, ini dia tujuannya. Gajah terang Irene dapat menduduki posisi strategis di petak C4. Hitam masih berfokus melanjutkan rencana awal. Gajahnya ke B2 mengancam benteng sekaligus pion di C3. Simpel saja oleh Irene, benteng B1 sehingga gajah memukul pion di C3. Selain memukul pion, gajah ini juga melakukan sekak sehingga raja pergi ke F1. Lalu hitam rokade pendek. Benteng putih C1 mengusir gajah gelap hitam.
Lalu gajah gelap hitam A5, benteng H putih ke H3 dengan tujuan sudah pasti ke G3 ya teman-teman. Lalu kuda hitam melompat ke F6, dan benar saja benteng putih G3 memaku pion di G7. Mungkin dengan rencana gajah gelap akan memukul pion di H6. Oleh karena itu hitam melepaskan kuncian dengan raja pergi ke H7. Lalu putih gajah mengancam kuda ke E5. Melihat posisi ini sekilas memang terasa normal-normal saja teman-teman, karena ketika gajah memukul kuda hitam maka pion G bisa memukul balik, sehingga hitam memilih membawa gajah gelapnya pergi ke tempat semula, B6. Lalu langkah kejutan dari Iren, gajah terang Iren pergi ke D3. Otomatis benteng putih kini mengancam menteri hitam. Dan tahukah kalian teman-teman, langkah terbaik dari hitam saat ini adalah menteri memukul benteng di C1. Baru kemudian setelah menteri putih memukul balik menteri hitam, pion hitam memukul gajah terang putih. Satu menteri ditukar dengan benteng dan gajah. Ya lumayan lah. Tetapi hitam melakukan kesalahan. Ia membawa menteri pergi ke D7. Dan lihatlah apa yang terjadi. Sebelum permainan ini diteruskan, silahkan teman-teman jika ingin mencobanya. Selamat buat teman-teman yang berhasil mencoba. Mungkin dengan gajah terang memukul pion E4 skak adalah langkah yang bagus. Namun ada langkah yang lebih bagus, yaitu benteng memukul pion G7 skak. Dan langkah inilah yang dilakukan oleh Iren. Di posisi ini jika raja hitam tidak menerima pengorbanan benteng dari putih dengan pergi ke H8, maka gajah gelap putih akan memukul kuda di F6. Jawaban terbaik dari hitam adalah gajah gelap memukul pion di D4 dengan rencana menukarkan gajah gelap. Maka putih akan membiarkan saja dengan membawa menterinya meluncur ke H5 dengan ancaman skakmat memukul pion. Oleh karena itu hitam harus menyelamatkan pion di H6. Gajah gelap ke E5. Maka simpel saja oleh putih, bentengnya mundur ke G5 menutup diagonal gajah hitam, dan otomatis skak oleh gajah gelap. Satu-satunya langkah oleh hitam adalah raja kembali ke H7. Lalu langkah terakhir, gajah terang putih memukul pion di E4 adalah skak mat. Oleh karena itu hitam memilih memukul benteng. Lalu Iren membawa menterinya pergi ke G4 skak. Harap diperhatikan ya teman-teman, bahwa kuda hitam tidak bisa memukul menteri putih karena sedang terpaku oleh gajah gelap putih. Sehingga raja pindah ke H7. Lalu gajah terang memukul pion di E4 skak. Dan sampai di posisi ini hitam memilih menyerah, mengaku kalah. Ya mau bagaimana lagi, posisinya sudah sangat serba salah. Jika kuda memukul gajah, maka menteri ke G7 adalah skakmat. Lalu jika raja pindah ke H8, Iren akan mendapatkan skakmat cantik dengan gajah memukul kuda di F6 skakmat. Bagaimana teman-teman? Sungguh luar biasa bukan? Sungguh tidak menyangka bahwa Indonesia memiliki pecatur wanita sehebat Iren Karisma Sukandar. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini kepada teman-teman pecinta catur kalian. Jika tidak berkenan, jangan sungkan untuk memberikan kritik, saran, dan masukannya, tentunya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.